ajaran Kristen. Hmm. Apakah Yesus itu meninggalkan dunia melalui proses penyaliban dulu? Atau dia adalah Nabi Isa yang kemudian dituliskan di dalam Al-Quran, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah kemudian mengangkat beliau langsung terangkat ke langit. Ketika diterangkan kemudian dalam Al-Quran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Al-Quran menarasikan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika terancam kemudian oleh orang-orang yang menyangkal dirinya, yang kufur ingkar kepada dirinya, ketika digiring kemudian untuk disalibkan, Nabi Isa seketika itu terangkat ke langit. Itu diterangkan di Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 dan juga surah An-Nisa ayat 158. Nah sekarang kita kembali kepada pernyataan Yesus yang Anda mengatakan tidak ada tertulis. Berarti Anda masih perlu belajar. Maaf, saya harus mengatakan begitu. Ya, kita tidak cari kalah menang, tapi kita saling memberi edukasi. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia akan pergi sebagaimana yang tertulis tentang dia. Iblis ketika mencoba Yesus dalam Matius 4 nomor 6, ada tertulis. Nah, itu iblis. Ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau betul adalah anak Elohim, anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang untuk menyelamatkan engkau, menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Ketika kita mencari data itu, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Apa yang tertuang di dalam? Di Mazmur 91. Di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kemudian menjemput Yesus agar Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Mazmur 91 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Elohim untuk datang kemudian menyelamatkan anaknya, untuk menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Lalu Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti Yesus sudah tertulis bahwa kepergiannya meninggalkan dunia ini tidak melalui kematian, tetapi langsung terangkat oleh karena malaikat datang menatang Yesus di tangannya. Engkau hanya menonton orang-orang fasik. Engkau menyaksikan kemudian orang-orang fasik. Engkau melihat pembalasan Tuhan kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang fasik ini Anda bisa baca dalam Amsal 17 nomor 23 dijelaskan, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus ya, yang ada di tengah-tengah mereka, jelas yang menerima suap adalah Yudas Iskariot. Dan Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, ada tertulis tentang anak manusia seperti apa dia akan pergi meninggalkan dunia. Ternyata tertulisnya jelas sekali di Mazmur 91. Itu adalah nubuatan untuk Yesus bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan beliau. Dia hanya menonton orang-orang fasik yang telah melaporkan dia, mengkhianati dia, dan Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Aku Tuhan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke sisiku. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kemudian mutahhiruka. Ada kemudian Tuhan membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang mengkhianati dia, dari orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menyalibkan dirinya. Allah mengangkatnya. Dan tertulis di dalam Mazmur 91. Ini yang Yesus katakan. Kalau Anda mengatakan tidak tertulis, Anda keliru. Tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Demikian sementara, silakan. Silakan Pak Pendeta, giliran Anda menyangga to the point. Kok to the point? Dia bisa ini menjelaskan dengan Iya nggak Pak? Silakan. Gini loh Bang Hos, ini kok gitu ya kiranya ya. Jangan digituin ya. Saya juga punya waktu-waktu yang sama seperti panjangnya Bang Zuma ya. Jadi gitu. Saya juga bisa lihat di sini waktunya soalnya. Oke, terima kasih untuk Bang Hos. Jadi ternyata Bang Zuma ini saya tadi menganggap bahwa Bang Zuma ini konsisten pada pertanyaannya yang mengatakan
coba di mana di dalam kitab suci itu yang terkait dengan kebangkitan Yesus dinubuatkan atau dituliskan secara eksplisit. Nah, saya pikir itu yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Tetapi ternyata dia membawa kepada saya bagaimana roti ini. Kalau seperti itu Bang Zuma, ya makanya saya beberapa bagian tadi saya berikan itu tentang 43 itu. Kalau itu yang kamu maksudkan, ya artinya tentang nubuatan secara umum tentang Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, ya saya bisa menghadirkannya. Tetapi kalau kamu tadi, yang kamu tanyakan tadi terkait dengan kebangkitan secara khusus, nah apalagi kamu kutip Matius 26 ayat 24, yang menurut saya sudah lihat di situ tentang ambillah makanan inilah tubuhku, saya nggak tahu apa hubungannya. Nah, tetapi ya sudahlah, saya merasa bahwa ini miskomunikasi saya terkait dengan pertanyaan Bang Zuma. Mungkin saya yang salah terkait dengan pertanyaan itu. Lalu kemudian kamu hubungkan dengan yang dimana terkait dengan roti yang di dalam perjanjian lama. Saya bilang itu nggak ada hubungannya sebenarnya di sana itu, dan itu yang kamu buktikan dan kamu jadikan sebagai rujukan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nah, jadi menurut saya kurang paham alur dari pemikiranmu sehingga kamu menanyakan itu. Satu yang kamu tanyakan, satu kamu tanyakan sesuatu lalu kamu jawab sesuatu dan perjawabannya itu tidak tepat dengan pertanyaanmu sendiri, dan kamu melemparkan kepada saya untuk bertanya tentang sesuatu yang menurut saya sudah jawab, dan justru kamu ambil jawaban yang lain, kamu anggap itu jawaban yang benar. Nah, ini sesuatu yang saya katakan, ya sudahlah, kita lewatkan hal itu. Tapi ada beberapa tadi yang saya simpulkan dari perbedaan kita antara Isa dan Yesus itu. Yang pertama tadi kamu katakan bahwa ibunda, menurut Al-Quran, ibunda daripada Isa Al-Masih itu dituduh pezina menurut Al-Quran, tetapi bagi kami tidak ada seperti itu. Itu juga satu perbedaan. Dan bahkan kalau saya baca di dalam Al-Quran bahwa Isa itu lahir dari perawan Maria atau suci tanpa ayah dan ibu. Jadi artinya sebenarnya argumentasi itu tidak mendukung daripada apa yang Bang Zuma sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang tadi Bang Zuma berkata tentang Injil itu terkait dengan Al-Quran. Jangan ditanyakan kepada kami Injil itu, karena tanyakan kepada orang Yahudi. Tentunya Bang Zuma baca lagi Al-Quran di mana dikatakan di situ bahwa seharusnya orang-orang Islam harus bertanya kepada orang-orang yang ahli kitab terdahulu, dan itu pasti ada kitabnya. Jadi kalau tidak ada sekarang dari umat Islam, lalu bagaimana dia mengklaim-klaim sesuatu yang tidak ada itu untuk menjadi ada? Apakah karena itu wahyu? Ya mungkin nanti itu pembicaraan berikutnya. Nah, itu yang saya memang dalam hal ini saya tidak terlalu banyak, karena antara pertanyaan berbeda dengan apa yang diharapkan, lalu dijawab dengan jawaban yang berbeda oleh si penanya. Saya pikir biarkan penanya yang menjawabnya sendiri berdasarkan cara berpikir penanya. Terima kasih untuk hal itu. Oke. Saya tanggapi ya, saya luruskan kembali ya teman-teman. Pak moderator, tentunya biar inilah kita fair, nggak usah diluruskan seperti apa. Saya rasa itu sesuatu biar Bang Zuma yang luruskan kalau meluruskan. Oke. Gitu ya. Okay. Apa diberi waktu ke Bang Zuma meluruskan, boleh? Iya Bang Handi. Tentunya nanti saya akan tanggapi Pak, karena Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan. Atau kita kita stop untuk tanya jawabnya, kita berikan kesempatan kepada pihak Islam dan pihak Kristen untuk bertanya. Gitu aja Bang, satu saja ya. Tapi Bang Zuma masih bisa, nanti Anda kembali ke Anda. Bang Zuma sekali lagi, baru kembali ke Anda terakhir. Kita akan diskusi berikutnya Bang, supaya ini sudah 10:30 karena Oke. saya Kita maklumi aja Bang Zuma. Oke ya. Oke. Satu-satu aja ya untuk Ya, yang baik. lain. Nanti kita kesimpulan nanti di akhir sesi. Silakan ke ini ya, Asmara Loka diberikan kesempatan kepada audiens, satu dari Kristen atau dua dari Kristen, dua dari Muslim. Baik. Untuk bertanya kepada kedua narasumber. Silakan. Ya, saya daftar pertama. Terima kasih Bang Handi Salabes.
Terima kasih sudah diambil alih untuk dasar debatnya Om Handi Salebes karena tadi permintaan dari kami PJ Tim langsung. Terima kasih juga untuk Pak Christian Teologi dan terima kasih untuk Bang Zuma. Baik, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan dari saudara Muslim 2 orang ya, Om Handi? Atau satu aja? Muslim 2 Kristen lah. Kan ada 2 tamu ini kita Kristen nih. Satu-satu aja Bang. Nanti Oh, kita satu-satu. supaya nggak seru kalau sudah habis semua materinya nanti Bang. Satu-satu Oke, aja. baik. Izinkan saya mempersilahkan dulu dari saudara-saudara Muslim, dari pihak Muslim, yaitu Om Handi Salebes. Oh, kalau Kami satu jangan saya, Pak Ardiansa atau Pak Desugi. kemananya ini katanya. Aduh. Baik, Bang Ardi atau Pak Desugi Kristologi? Atau mungkin Om Handi? Monggo, monggo, siap. Saya yang paling muda di sini, saya persilahkan guru-guru saya. Silakan. Baik, sekali lagi, mau Om Sugi Kristologi atau Om Handi Salebes? Saya izin dulu kepada guru saya, Pak Desugi. Oke, Om Sugi Kristologi monitor. Om Sugi mungkin menjauh dari perangkat Om Handi. Mau diambil alih saja atau gimana? Langsung. Saya bertanya Oke, kedua baik. narasumber ya, sesuai dengan Iya, topik. baik. Antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan sederhana. Menurut Anda berdua, apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kalau tidak ada, siapa yang dibunuh dan siapa dan terlibat dalam pembunuhan itu? Kedua pembicara, silakan siapa aja yang memulai. Moderator diatur. Oke, baik. Terima kasih. Karena pertanyaannya dari saudara Islam, kita harus tetap fair. Saya persilahkan dulu untuk Pak Christian Teologi menjawab pertanyaan dari Om Handi. Silahkan. Permisi Bapak, masih di mute Bapak. Bapak Christian Teologi. Oke, mungkin hanya 10 kata saya menjawab pertanyaan dari Pak Bang Hadi. Saya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan diskusi kita hari ini terkait dengan pertanyaan Bapak. Jadi saya tidak mau menjawab. Terima kasih. Oke, Bagaimana? gimana Om? Gak apa-apa, Banyuma yang jawab. Apa Oke, pertanyaannya Bang silakan. Andi? Bang Zuma. Pertanyaannya adalah, ini topik loh ya, antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Apakah ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Kalau tidak ada perintah Tuhan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, siapa yang menghendaki kematian Yesus di tiang salib? Silakan. Ya, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada oknum yang datang kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam kemudian seketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, pengingkar-pengingkar beliau, kemudian Allah mengangkat beliau langsung ke langit. Itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 157. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tidak bersalah itu yang menjadi korban. Tidak ada, kemudian tak ada sama sekali, kecuali kasus yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji beliau dengan meminta anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Itu pun hanya ujian. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mempersembahkan anaknya, kemudian Allah menggantikan dengan hewan. Nggak ada kemudian. Bukan diperintahkan untuk menebus dosa Ibrahim dengan menggunakan tumbal anaknya, enggak. Tapi semata-mata diuji keimanannya. Apakah orang ini ikhlas memberikan anak sematawayang ini kepadaku atau tidak? Dan ternyata Nabi Ibrahim ikhlas. Dengan keikhlasan beliau kemudian Allah menggantikan anaknya dengan hewan. Nah, itu yang terjadi. Kalau dikatakan bahwa menggantikan diperintahkan orang bersalah, orang benar untuk dibunuh, itu enggak ada. Enggak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Itu hanya ada di dalam kitabnya orang Kristen. Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ketika kemudian mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak menyalibkan dan mereka tidak membunuh, melainkan mereka diangkat. Beliau diangkat Nabi Isa, dan yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan dengan
Nabi Isa alaihissalam. Dan saya katakan orang yang diserupakan inilah yang kemudian yang disembah oleh saudara-saudara kita Kristen. Demikian. Ya, karena pertanyaan saya Bang Juma nggak dijawab oleh Pak Christian. Kalau begitu, siapa yang menghendaki, siapa yang skenario, sehingga teman kita ini Pak Christian meyakini kalau Yesus itu dibunuh. Ini skenario siapa? Silakan. Oke. Kenapa saya sebentar Bang Zuma. Sebentar Bang Zuma. Ini pertanyaan di level kedua daripada si penanya, karena dari pertama dia mengatakan Bapak tadi. Christian Teologi, sebentar. Tunggu Tadi dulu, Bapak karena sudah ini menolak harus pertanyaannya. diluruskan dulu. Harus diluruskan dulu ini. Sebentar. Coba saya koordinasikan dulu. Om Handi, gimana Om mau mendengarkan dari Pak Christian? Udah Bapak terusin menolak. aja itu pertanyaannya. Lanjut. Tadi pertanyaannya saya masih belum ini. Pertanyaannya tadi, apakah Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak berdosa? Itu. Tapi kedua kali ketika ke Bang Zuma, dia mengaitkan dengan Isa dan Yesus. Itu sesuatu pertanyaan yang menurut saya nggak jelas. Kalau itu dipertahankan, kalau Ya Pak Pendeta kalau nggak jelas nggak Bagi apa-apa. saya nggak usah jelas. dijawab. Bukan dengan Isa. Bagi saya jelas Yesus sekali. Kristus. Saya rasa host justru ini. Saya ya sudahlah. Silakan. Ya silakan Bang Zuma. Teruskan Bang Zuma. Tidak Oke. masalah bagi saya. Saya hanya Baik. klarifikasi aja. Baik. Oke. Jadi ketika ditanya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada data dan Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Nah, sekarang kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita sebagai apologet, maka dua arah yang harus dipahami di sini. Apa itu? Bagaimana kemudian ketika Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat hanya kepadanya dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian mereka ingkar. Mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Dengan keingkaran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah menggantikannya dengan orang yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa. Nah, sekarang permasalahannya muncul ketika kita berhadapan dengan orang-orang Kristen. Makanya tadi saya bertanya di dalam Matius 26 nomor 24, tapi saya heran dengan saudara Kristen. Kenapa ada darah dan daging di situ? Itu nggak ada, Pak. Matius 26 nomor 24 itu tidak terkait dengan darah. Di situ Yesus mengatakan, Anak manusia memang akan pergi seperti yang sudah tertulis. Artinya Yesus ini, Nabi Isa ini, kalau sudah ada yang tertulis tentang dirinya, bukan masalah kebangkitan, tidak. Maksudnya, apakah Yesus ini terangkat langsung ke langit, atau Yesus ini melalui proses kematian dulu? Itu yang dimaksud oleh Matius 26 nomor 24. Kalau Anda mengatakan Yesus harus mati disalibkan dulu baru naik ke langit, ke surga, mana tertulisnya? Nggak ada kan? Tak ada. Tapi kalau dikatakan dia langsung terangkat ke langit, tertulisnya ada. Di mana? Mazmur 91. Nomor 9, nomor 8, nomor 11, nomor 12. Artinya Yesus terangkat ke langit tidak melalui proses penyaliban. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan data-data itu. Di mana Al-Quran mengatakan, Inni mutawafika, aku mengangkat engkau, aku mengambilmu dan mengangkat engkau. Warafi'uka ilayya. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran, Nabi Isa tidak disalibkan tetapi langsung terangkat ke langit, tertulis jelas di dalam Mazmur 91. Itu yang dimaksud, Bang. Makanya saya katakan ketika Yesus mengatakan anak manusia memang harus meninggalkan dunia, harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Nah, apa yang tertulis tentang dia? Apakah ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Mesias akan mati, dibunuh, lalu bangkit pada hari ketiga? Tertulis di mana? Tak ada. Ternyata yang tertulis dia langsung terangkat. Dan itu tertuliskan kemudian di dalam Al-Quran, surah surah An-Nisa ayat 158 dan surah Ali Imran nomor ayat 55. Jelas sekali. Berarti Al-Quran benar dengan menarasikan itu. Karena tidak ada tertulis tentang penyaliban dulu baru terangkat. Itu tidak ada. Itu muncul hanya di tengah-tengah orang Romawi saja, orang-orang Kristen. Lalu kemudian di mana lagi tertulisnya tentang apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Isqalallahu ya Isa bin Maryam, ya Isa, inni mutawaffika. Itu tertulis di mana? Amsal 11 nomor 8, Pak. Tertulis di mana yang diterangkan oleh Al-Quran? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk. Itu tertulis di mana?
Amsal 21 nomor 18, Pak. Itu yang tertulis. Makanya sebagai objek, sebagai pondasi untuk menentukan Islam atau Kristen yang salah, lihat Matius 26 nomor 24. Apa yang tertulis tentang Nabi Isa? Apa yang tertulis tentang Yesus? Ternyata yang tertulis tentang Yesus adalah Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apalagi Ulangan 21 nomor 23. Apalagi Ulangan 27 nomor 25. Apalagi tertulis di Mazmur 91, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8. Itulah yang tertulis tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bukan, Bang Zuma keliru. Oke, sekarang tunjukkan. Tertulis di mana cara Nabi Isa, cara Yesus akan terangkat ke langit. Jangan Anda bawa surat-surat perjanjian baru, karena sudah tertulis di situ. Bahasa Yunaninya adalah grapo. Grapo artinya telah tertulis. Ada tertulis, bukan akan ada, bukan akan ditulis, tapi ada tertulis, sudah ada tertulis. Grapo dalam bahasa Yunani berarti harus lari ke perjanjian lama. Nah, Al-Quran mengatakan hal yang sama dengan perjanjian lama tentang Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Handi gimana? Tanya berarti ya. Enggak, ke teman Kristen yang bertanya, kan cuma penitanya cuma minta satu. Oke, lanjut. Sorry Pak Christian. Boleh nanya? Telat Pak D. Kecuali Oh, telat ya? Iya. Ya udah, kita beri kesempatan ke saudara Kristen yang mau bertanya. Ada dua nih, Pak Darius sama Pak Pobi dan Ada tiga, mohon maaf, ada tiga. ada tiga. Siapa nih yang mau mewakili Kristen bertanya? Kalau bisa pertanyaannya kedua narasumber kayak pertanyaan saya gitu loh. Saya mau bertanya. Aduh, kecil suaranya. Halo. Silakan Pak. Suaranya kecil. Oke. Saya mau bertanya kepada narasumber dan juga lebih utamanya ke Bang Zuma. Sedikit saya bertanya. Yang pertama mengenai Matius 26 ayat 24 dan Mazmur 91. Sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit menjelaskan sebelum saya bertanya. Ini Mazmur Anda ada kesempatan 91, menjelaskan Bang. Kesempatan Anda bertanya aja. Anda bukan Oke. narasumber. Mazmur 91 dan Matius 24. Saya masih bertanya. Ini kan dua teks yang saya mau bertanya, ya. Oke. Mazmur 91 dan Matius 26 24. Ini konteks yang sangat berbeda sekali. Tapi di sini kenapa Bang Zuma memaksakan untuk jadi satu, itu tentang pengangkatan. Matius 26 ayat 24 itu berbicara tentang pasca perjamuan Yesus sebelum dia mati. Pertanyaannya Pak, bertanya Pak. Oke, bentar dulu. Sedangkan Mazmur 91 itu doa Musa. Lalu bagaimana Anda bisa kawinkan jadi satu? Menjadi satu tentang kenaikan Yesus. Sekali lagi Pak, saya tegur pertanyaannya Pak. Oke, saya bertanya lagi. Di mana di Mazmur 91 tertulis Yesus atau Isa di situ ada terangkat? Sebutkan. Oke, baik. Cukup. Kita lihat di dalam Matius 4 nomor 6, Pak. Ketika Tuhan Anda dicobai oleh setan, setan menggendong atau membawa Yesus ke bait suci, bumbungan di atas, di menara. Lalu setannya mengatakan, ada tertulis tentang engkau, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Masya Allah, syukran. Yang mamaknya anak-anak. Masya Allah. Jadi diterangkan di dalam Matius 4 nomor 6, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tidak tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu? Ada nggak tertulis? Ada. Di mana? Mazmur 91. Anda beriman enggak kalau Yesus itu anak Allah? Beriman. Berarti Mazmur 91 Anda harus imani bahwa itu untuk Yesus. Sedangkan Yesus mengaku di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia.
Yesus akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus. Anak Tuhan akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang anak Tuhan. Di mana tertulis tentang anak Tuhan? Tentang kepergiannya. Ternyata tertulis di Mazmur 91, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang Yesus di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Selesai kan? Nah, kalau Anda menolak itu, Anda mengatakan, oh tidak. Salah. Yesus harus melalui mati dulu. Oke, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Di mana tertulis anak Tuhan harus mati dulu di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Itu tertulis di mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Nggak ada. Satu Kristen sedunia Anda suruh tunjukkan kepada saya, tidak akan pernah bisa ditunjukkan. Kecuali buat kitab baru. Demikian, Pak. Oke, cukup ya. Ini kita penanya nggak boleh menyanggah loh ya. Tadi saya nggak pernah nyangka pertanyaan. Cukup ya. Pak Pendeta masih bisa nggak tambah satu-satu lagi Pak Pendeta? Pak Christian, sorry Pak Christian. Boleh nggak? Boleh lah. Boleh ya. Oke, baik. Kalau boleh. Terima kasih. Ke Muslim lagi dulu ya. Itu kan bukan saya yang jawab, Pak. Bukan saya yang jawab itu tuh. Jadi begini, Pak. Dari apa yang kita tanya itu kan satu yang ditanya, satu yang dijawab. Ditanya ini, jawab itu, saya rasa saya nggak tertarik dengan itu. Jadi kita cukupkan aja, sudahi saja untuk ini supaya gini loh, tidak memberikan kesan. Biarlah nanti penonton yang akan menilai itu. Karena apa yang ditanya Bapak tadi pun itu apa sanggah sendiri dan itu jawab sendiri, dan juga dikatakan tadi itu saya pun itu apa sanggah sendiri dan itu jawab sendiri, dan juga dikatakan tadi itu saya nggak apa pertanyaan itu. Closing statement. Silakan. Oke, kenapa enggak dari Bang Zuma? Silakan Bang Zuma dulu. Enggak, Bang Juma tadi yang memulai. Opening, Anda yang mengakhiri untuk closing. Baru Bang Juma, silakan. Oh, bukan saya tadi yang mulai dah. Bang Juma yang memulai. Silakan. Oke, terima kasih semuanya saudara saya yang telah menonton dan juga terlebih di dalam komat ini. Terima kasih semuanya untuk kesediaannya untuk bisa mendengarkan kita dari apa yang kita sampaikan. Semoga hal ini mengedukasi kita, dan saya sih berharap setiap apa yang disampaikan tadi juga bisa dikonfirmasi oleh teman-teman seperti apa yang ada di dalam iman saudara-saudara. Tapi saya mengatakan bahwa pada kesimpulan saya bahwa Isa di dalam Al-Quran sebagaimana yang dipresentasikan oleh Bang Zuma itu sangat jauh perbedaannya dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab yang kami percaya. Nah, oleh sebab itu berdasarkan presentasi Bang Zuma, dan dia juga telah membuktikan beberapa ayat Alkitab terkait dengan kebenaran Alkitab itu sendiri, dan saya berterima kasih hal itu, meskipun di balik itu dia menunjukkan untuk penolakannya, tetapi bagi saya tidak masalah, karena ini hanya miss dalam menanyakan sesuatu dan menjawab sesuatu. Saya merasa dalam hal dialog seperti itu hal-hal yang biasa, tetapi saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi itulah iman kami. Semoga di kemudian hari hal ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang diperdebatkan, karena kita sudah memberikan sebuah statement terkait dengan keyakinan kita. Yesus itu adalah keyakinan kami. Bagi orang yang tidak mengimaninya, itu sesuatu hal yang wajar. Memang tidak harus kita sama untuk mengimaninya karena kita punya kitab masing-masing. Oleh karena itu, hal ini silaturahmi dalam dunia akademik itu semakin tererat, semakin
bagus, semakin baik dengan adanya hal yang semacam ini. Tapi satu hal yang saya harapkan, biarlah konsisten dalam setiap argumentasi dan juga bukan hanya mengklaim, hanya asumsi terkait dengan tuduhan-tuduhan kita terhadap kitab suci orang lain yang mengatakan palsu seperti ini, di mana, tetapi itu akan nanti membuat kita justru terjebak pada pernyataan demikian. Semoga akademisi kita ini semakin membaik dan generasi kita akan mencontohkan bagaimana cara berakademisi dengan baik. Itulah sebab saya tidak pernah menjelekkan dan tidak pernah menambah mengurangi Al-Quran itu, dan juga saya tidak mengatakan itu palsu. Karena bagi saya, untuk apa saya katakan palsu? Kalau itu adalah asli, ya sudah, itu asli. Tetapi masalahnya, apakah saya percaya yang dianggap itu asli atau tidak? Karena buku tulis juga asli, dongeng juga ditulis dengan buku asli. Verifikasi tentang kebenaran itu didasarkan pada historis, didasarkan pada apa yang tertulis, apa yang tertuang, bukan karena klaim itu ditambah atau dikurangi. Itu tidak ada narasi seperti itu karena tidak ada pembanding terhadap itu. Begitu juga cerita tentang Isa di dalamnya, itu hanya omong kosong kalau menurut saya dalam bahasa yang sederhananya. Karena saya memahami di dunia akademi tidak ada omong kosong seperti itu ketika kita mengatakan sesuatu. Saya mengasihi saudara saya yang beragama Islam, terutama Bang Zuma. Terima kasih banget atas diskusi kita hari ini, sangat santun sekali. Dan terima kasih supaya ke depan kita bisa bersilaturahmi di dalam dunia akademi untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Silakan ke Bang Nyuma closing statement sesuai dengan topik Isa dan Yesus. Silakan. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, artinya kita berbicara mengenai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Artinya kejadian itu sudah pernah terjadi. Kalau kejadian itu sudah pernah terjadi, berarti tolak ukurnya kemudian adalah keadaan yang ada saat sekarang. Berarti tolak ukurnya kemudian terkait dengan cerminan yang tertuang di dalam sebuah kitab. Al-Quran menjelaskan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi di situ diterangkan, wahai Isa, karena sudah melihat kenyataan ada orang-orang yang menyembah kepada manusia yang datang kepada Bani Israel. Maka kemudian Allah bertanya, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian mengajarkan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sekiranya aku mengajarkan, pastilah engkau mengetahui, sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Apa yang aku katakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu keadaan. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa dan berbicara mengenai Yesus, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, di situ diterangkan Isa alaihissalam digantikan oknum lain. Karena Nabi Isa ini adalah orang yang jujur, Nabi Isa ini adalah orang yang benar. Dan dikatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, orang fasik menggantikan orang yang jujur, pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Al-Quran tidak keliru menerangkan itu kemudian. Lalu terjadi perselisih paham di antara orang-orang Yahudi yang menyalibkan kemudian. Itu terekam di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, dan lagi-lagi Kisah Para Rasul 25 nomor 19 benar tertulis di sana ada perselisihan paham. Dan sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen berselisih paham tentang yang bernama Yesus. Orang Yahudi mengatakan dia adalah anak haram,
Orang Kristen mengatakan dia adalah orang yang terkutuk. Mereka berselisih paham kemudian. Lalu di dalam surah Al-Maidah ayat 117 diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Al-Maidah ayat 117, di situ diterangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu menjadi saksi kepada Bani Israel kemudian. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 juga demikian. Nabi Isa alaihissalam menjadi saksi kepada orang-orang yang ada pada zaman itu kelak. Dan ternyata di dalam Mazmur 91 nomor 8, Yesus hanya menonton, Yesus hanya melihat. Berarti dia menjadi saksi kemudian kan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika Anda berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, ya saya bingung. Yesus yang Anda maksud itu siapa? Karena datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, hidup tanpa ayah, mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat, itu adalah Nabi kami. Kami sebut Nabi Isa alaihissalam, Rasul kepada Bani Israel. Kristen ini siapa? Kristen bukan Bani Israel. Jadi ketika Islam muncul mengatakan tentang Nabi Isa, berarti Islam menyatakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel. Ketika kemudian Kristen muncul mengatakan Yesus ini adalah jelmaan Tuhannya Bani Israel. Emang ada? Yesus ini adalah korban yang dijadikan sebagai tebusan untuk dosa-dosa manusia. Emang ada di tuan rumahnya di Bani Israel? Kan tak ada. Tak ada Tuhan yang menjadi manusia di Bani Israel. Tak ada Tuhan kemudian yang mati bangkit pada hari ketiga di Bani Israel. Kemudian tiada Tuhan yang bernama Yesus di Bani Israel, itu tak ada. Tapi kalau berbicara mengenai Nabi Isa, orang-orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMasiah, dan dia disebut sebagai Al-Masih. Kami memahaminya sebagai Al-Masih, Kristen memahaminya sebagai Kristus. Tapi faktanya Kristen menganggapnya sebagai Tuhan. Sementara Yahudi dan Islam ketika berbicara mengenai Mesias, berbicara mengenai Al-Masih, berbicara mengenai Nabi dan Rasul, bukan berbicara mengenai Tuhan. Ya, saya kira begitu teman-teman. Saya juga minta maaf kepada saudara Kristen kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga kepada Kristen dimanapun berada mendengarkan dialog ini. Saya hanya berusaha kemudian untuk bagaimana menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab saudara, karena Al-Quran bercerita tentang kitab saudara, bercerita tentang orang-orang kafir. Apa kafir itu? Orang yang menutup diri kepada Nabi Isa, orang yang menutup diri kepada para nabi, menutup diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah saudara-saudara saya Kristen. Saya kira demikian ya. Ini PR bagi kita semua, termasuk saya barangkali. Matius 24 dan Matius 26 nomor 24 itu tertulis di mana? Kalau bukan di Mazmur 91, maka maksud Yesus tertulis di mana, ini yang harus kita cari. Mungkin ada di kitab-kitabnya orang Buddha atau Hindu dan seterusnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Christian, Pak, sebentar. Nanti ada statement para apologet dan para pendengar di sini. Pak Christian, kita agendakan nanti pada pertemuan berikutnya. Silakan koordinasi dengan API Jawa Timur. Untuk itu kita beri apresiasi kepada API Jawa Timur. Thank you brother, semua di API Jawa Timur. Semangat. Bang Andi, digilir ke API wilayah yang lain Bang Andi, biar sama-sama besar Bang Andi. Enggak, beliau API, iya ya, kalau untuk ini API Jawa Timur, nanti kita cari sumber lain untuk API yang lain Pak De, kan gitu. Oh, baik. Gitu. Ya. Silakan para apologet atau akademisi di sini supaya adil, siapa yang memberikan statement apapun itu sesuai topik dan tentu yang santuy, tidak menyinggung perasaan oleh siapapun. Izin ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nih mulai dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sorry Pak. Iya. Entar dulu, ada hostnya mau bicara, silakan. Sorry. Sorry. Kalau ada statement dari yang lain, boleh saya turun ya. Nggak apa-apa, sini aja udah cukup. Jadi saya turun ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kan udah selesai acaranya.
Iya Pak, mungkin satu statement dari saya. Ini Perah Istar akunnya. Ntar dulu Gus. Sorry. Ya, jadi kalau Pak Christian mau mendengarkan boleh, kalau nggak apa-apa Anda turun. Nanti kalau nanti ingin diskusi season kedua dibicarakan di belakang layar oleh API Jawa Timur. Gitu Pak Pendeta. Pak Christian. Kita pikirkan Bang ya. Oke, terima kasih untuk Bang semua. Terima kasih ya. Ya, Bang. Oke, semuanya Bang Adriansyah semua dari program dari API Jatim sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke. kasih untuk Bapak Christian Teologi. Sehat selalu dan semoga kedepannya bisa kembali diskusi dengan kami, dengan mediator API Jatim dan juga yang lain-lain. Terima kasih. Oke, silakan, sekarang Bapak Boris. kita maju ke statement. Izinkan saya bentar. Oke. Ya, kan Nunggu dikasih dari nanti, nanti Pak belum De. dapat Ini kebagian. siapa? Ya nanti ini mau siapa dikasih dulu? Pak De. Aduh, nanti dikasih. Jadi satu-satu silakan Pak De dulu statementnya menanggapi diskusi tadi topiknya Isa dan Yesus. Silakan Pak De. Oke. Baik ya, terima kasih dikasih kesempatan. Jadi bagi saya, menurut saya, kalau Yesus dan Isa mau dikontrakan, ini menurut saya sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena Isa itu cerita di dalam Al-Quran, Yesus cerita di dalam Bible. Kitab suci dengan kitab suci tidak bisa dikontrakan, nggak bisa diadu. Karena kalau sudah berbicara tentang kitab suci, itu nanti kembalinya ke iman. Menurut imanku seperti ini dalam Quran, menurut iman kalian begini di dalam Bible. Ya, jadi kalau mau tetap dipaksakan mau diadu, hadirkan pihak ketiga yang netral dia. Nah, seperti itu. Nah, jangankan Bible mau dikontrakan dengan Quran, Bible dengan Bible sendiri ketika saya baca itu sudah kontra. Antara penulis Lukas dan Matius kontra dia. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran tanpa membandingkan dengan cerita yang lain, kita tidak menemukan perselisihan antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tetapi ketika saya baca di dalam kitabnya orang Kristen, saya baca silsilahnya Yesus menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Sementara menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Ini kontradiksi. Kenapa saya katakan kontradiksi? Sebab tidak mungkin satu orang laki-laki mempunyai dua orang kakek dari satu ayah. Orang Kristen akan menjawab, oh Lukas itu menurut garis keturunan Maria. Kalau itu menurut garis keturunan Maria lebih kacau lagi. Kenapa? Karena nanti akhirnya menantu masuk ke silsilah mertua. Ini bagaimana bisa terjadi menantu masuk silsilah mertua? Itu nggak bisa terjadi, bos. Ya, jadi sebenarnya Bible itu bermasalah di antara ayat-ayatnya itu sendiri. Al-Quran clear, tidak ada masalah di antara ayat-ayatnya itu sendiri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Sekarang Adik Kores kan belakangan. Ya, kita sekretaris umum dulu nih. Pak Ardiansyah komentar mengenai diskusi tadi Isa dan Yesus. Silakan. Baik, terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya semua, Gurunda semua, Gurunda Andi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama saya ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. telat. Yang pertama saya ingin ucapkan selamat buat API Jatim yang berhasil mempertemukan Gurunda Suma bersama dengan Julitinus Harefa, seorang dosen dari teolog. Selamat dari API Jatim, sukses penyelenggaraannya yang menonton 4,4 juta. 4,4 Mana aplausnya? juta. Mana aplausnya? Aplaus dong. Mana tepuk tangannya? Telat lupanya. Oke, terima kasih API Jatim, terima kasih Gurunda Suma, Bang Handi dan teman-teman ustadz-ustadzku yang lain sudah mendukung acara ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwasanya diskusi
antara Gurunda Zuma dengan seorang dosen teologi, master of teologi, kita bisa buktikan yang mana yang sebetulnya layak disebut dosen. Yang mana yang sebetulnya layak disebut sebagai dosen. Di sini teman-teman semuanya, sebetulnya saya sendiri sebagai seorang akademisi layak menyebut Gurunda Zuma sebagai seorang profesor dalam bidang Bible. Oke, Dasar anak nakal. Profesor. Bukan cuman master of teologi ya, bukan cuman filosofi of doctor, tapi profesor. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Gurunda Zuma, banyak sekali keilmuan yang kita dapatkan dari antum. Teman-teman di bawah juga insya Allah sangat setuju dengan narasi-narasi antum Gurunda Zuma. Semoga Allah memberkahi Gurunda Zuma, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Gurunda Zuma, Masya Allah. Dan juga yang terakhir, teman-teman di bawah minta tolong yang belum follow akun Api Jatim nih di atas saya ini, tolong segera di follow dengan cara diikutin. Nah gitu kan caranya kan, diklik gitu kan. Minta tolong teman-teman ya. Oke, thank you, gitu aja yang bisa saya sampaikan Bang Handi, Gurunda Zuma. Saya izin nyimak, lanjut kepada guru-guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku hanya sebagai master seremoni. Ya, Adek Kores lagi, silakan Adek Kores. Sebentar Om Handi, izinkan saya menyapa Kang Dito dulu yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda Bang Juma. Masya Allah. Untuk informasi saja Gurunda, beliau yang tadi itu sudah dengan muridnya Gurunda ini sudah 2 kali. Tetapi yang terakhir untuk hal kitab suci itu akhirnya beliau tidak mau. Tapi alhamdulillah saya mengikuti di bawah, ini benar-benar mutlak, udah kalah telak, udah knock out ya. Kalau dibilang dari sudut pandang akademis yang saya perhatikan, 2 kali dengan saya mendapatkan kesimpulan bahwa Pak Christian tadi atau Pak Justinus sering mengalami misleading atau misunderstanding atas sanggahan atau mungkin pertanyaan itu yang tidak dijawab oleh beliau. Nah ini kesannya menurut saya wah jauh lah levelnya dengan Gurunda, maksud saya seperti itu. Tapi banyak juga ilmu tadi yang saya kutip terkait dengan seperti yang dikutip di surat An-Nisa 157. Kalau saya baru menemukan ayat itu di Mazmur pasal 91 ayat 9 dan 10. Masya Allah, barakallah, ini ilmu baru buat saya Gurunda. Sehat selalu, itu saja. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, 890. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kang Dito. Mohon maaf sekali Bang Gores, tadi kelewat lagi. Bang Gores, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pertama ucapkan dulu Mumtaz Api Jatim telah perdana ya, berarti dari seluruh DPW berhasil menyajikan dialog dengan resmi secara online, dan pendialognya pun berkualitas karena mempunyai title, entah itu pendeta atau dosen, dan disajikan secara santun tanpa rusuh. Alhamdulillah, kami nantikan Api Jatim sajian-sajian dialog lintas iman berkualitasnya berikutnya. Mantap. Dan Gurunda terutama barakallahu fikum untuk ilmunya yang mengaitkan antara ternyata Kristus itu di perjanjian baru ada 2, dan juga mengenai siapa yang disalibkan ke depannya, itu mantap sekali Gurunda. Jadi ikhwan, support terus Gurunda, jaga kesehatannya, ingatkan tidur sebagaimana Bang Handi mengingatkan Gurunda tidur itu, karena Gurunda tidak lupa tidur. Sip, mantap. Nah sekarang iya Gurundaku. Nah sekarang kita masuk ke seni ad hominem ikhwan. Jadi aku akan membahas pendeta tersebut secara akademis tapi isinya ad hominem. Perhatikan, dalam dunia akademisi kualitas seorang individu itu dibagi menjadi 2 variabel. Pertama ada intelektual, kedua ada kognisi. Apa itu intelektual? Intelektual adalah, Masya Allah, kakak ipar. Alhamdulillah. Ye, bisa makan besok. Ini lagi nyampaikan masih juga nyebut kakak ipar. Lanjut. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi intelektual adalah bagaimana cara kita
bagaimana kemampuan kita menangkap informasi yang ada di luar diri kita. Salah. Intelektual adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan informasi yang ada di dalam diri kita. Itu intelektual gitu. Nah, sekarang kognisi yang tadi aku salah sebut. Apa itu? Bagaimana cara kita menangkap informasi yang ada di luar diri kita. Nah, dari dua variabel ini aku melihat lawan Gurunda tadi agak sedikit ada kekurangan, ada minus di bagian kognisinya. Beberapa kali lawan debat Gurunda itu tidak mampu mencapai apa yang Gurunda sampaikan, sehingga daripada dia salah dalam mengcounter, sebagai ahli remis yang baik dia mencoba untuk saya tidak menjawab, saya tidak mengerti. Loh, kok jawabannya begitu, bukannya pertanyaannya begini. Itu menandakan apa? Kognisinya kurang. Jadi patut dipertanyakan juga. Kores, kalau menurut saya Kores. Enggak, kalau intelektualnya itu aku salut. Kenapa Ustaz Sugi aku salut? Karena dia ini mampu membuat remis ketika sedang terdesak oleh pertanyaan Gurunda. Nah, di situ. Jadi aku senyum-senyum sendiri ngelihat dia itu. Dia jago bikin remis dengan cara apa? Oh, pertanyaannya ini tidak nyambung dengan topik. Oh, pertanyaannya ini saya tidak mengerti mau dibawa kemana gitu. Jadi dia mengosongkan diri supaya tidak ditekan lebih jauh oleh Gurunda. Nah, di situ seninya ikhwan. Tapi ya mantap lah. Untuk apa ya? Untuk kita yang sering berdialog di sini, hal-hal seperti itu akan mudah terlihat ikhwan. Dan inilah tanggapan aku untuk lawan Gurunda tadi. Lanjut. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi dong, boleh dong saya. Tiap Om Hadi dipersilakan sekali untuk guru saya nih. Masya Allah, silakan Om. Ya, kalau saya to the point, kita bisa menilai yang mana yang asumsi, yang mana by data. Kita bisa menilai mana landasan berpikir berdasarkan kitab suci, mana yang berdasarkan bukan kitab suci. Kita bisa menilai yang mana yang orang jujur, yang mana orang yang munafik. Kita bisa menilai mana orang cerdas, mana yang kurang cerdas. Dan kita bisa menilai yang mana yang menuhankan yang benar, mana yang salah Tuhan. Intinya adalah kita disuguhkan diskusi yang tidak berimbang. Ibarat kata Bang Juma menghadapi murid ini bawel, dijewer dikit-dikit gak ngerti-ngerti. Itu sih dari saya. Semoga kedepannya lebih baik jangan nekat lawan Bang Juma, karena akan mengalami nasib yang sama dengan yang lain-lain. Kira-kira begitu. Luar biasa. Terima kasih untuk Bang Handi. Ya. Ya, sedikit. Kalau menurut saya intelektualnya pun kurang. Dia itu hanya pandai berretorika, tapi tidak pandai menyampaikan data. Saya yang tidak pernah kuliah, itu kalau cara debatnya seperti itu jauh di bawah saya. Karena setiap saya membuat argumen, pasti saya kasih data. Di sini saya tidak melihat, ini kok debatnya kayak anak sekolah minggu. Yang saya rasakan seperti itu. Seharusnya dibantah dong yang disampaikan Bang Juma. Oh, itu tidak betul Bang Juma, hantam pakai ayat lain, baru keren. Ini enggak cuma retorika, Juma kamu kalau begitu kamu salah pemahamanmu. Aduh, itu cuma debat apa ya, cuma pandai memframing orang, bukan bagaimana menyerang argumen. Jangan menyerang pribadi, serang argumennya. Itu baru keren. Begitu Bang Kores. Luar biasa. Sedikit nambahin Ustadz Sugi, bahwasanya saya dulu pernah debat dengan beliau dan hasilnya adalah toko di depan rumah saya itu merasa senang dan gembira. Apa hubungannya? Ya, karena setelah saya debat dengan beliau, saya beli Panadol 3 kg ke toko depannya. Kasih lanjut. Oke. Saya dong, boleh dong. Boleh ya? Iya, silakan. Sebentar. Lanjut Gurunda. Izin saya kondisikan sebentar. Oke. Kenapa Bang Zuma? Oke. Ya, Bang Juma menyampaikan. Kalau saya hanya ingin bercerita gini. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh ibu saya almarhumah ketika saya masih SMP. Dengarkan ceritanya yang gini. Jadi di tengah laut yang nengok kiri kanan itu nggak ada daratan, kemudian di kapal penumpang
Dalam keadaan genting di tengah laut inilah kemudian ya badai besar datang. Badai besar, semua orang yang ada di atas kapal ini tegang setegang-tegangnya. Tiba-tiba kemudian ada seorang gadis cantik yang jatuh di tengah laut. Ya, pada saat genting seperti ini jatuh seorang penumpang, ya, gadis cantik, sampai kapten kapalnya itu panik sepanik-paniknya. Kata kaptennya, siapapun yang kemudian bisa menyelamatkan anak ini, karena dia masih bernapas, masih berenang meskipun kemudian sudah naik turun ya di laut ini, di laut yang sudah laut lepas ceritanya, akan saya jadikan dan akan saya berikan apapun yang dia minta. Mau jadikan saya sebagai kapten sekalipun boleh. Ditunjuklah kepada aparat, karena di situ banyak penumpang menggunakan seragam TNI, Polri, ada Brimob dan seterusnya. Ada di antara kalian yang berani? Semua pada geleng kepala. Kemudian ada anak-anak muda banyak bertato, sekaligus ada yang kekar berani. Ada enggak di antara kalian yang berani? Tolong please bantu. Ini reputasi saya hancur kalau anak ini mati, penumpang ini meninggal. Kata si kapten. Tiba-tiba dalam keadaan orang lagi saling menatap, tak ada yang berani. Turun orang yang usianya sekitar 75 tahun. Orang semua terkesima. Oh, gila, orang tua, Masya Allah. Kita ini ada melihat Brimob, ada TNI, ada semua sudah pakai baret. Tak ada yang berani di tengah laut seperti ini. Ada orang tua usia 75 tahun kemudian yang turun ke bawah menyelamatkan anak gadis tersebut. Seketika dibuanglah tali ke bawah, buang tali, kemudian disuruh megang orang tua ini sambil dia peluk anak tersebut. Diselamatkan, singkat cerita, diangkat ke atas, ditarik talinya ke atas, dikasih air minum, didudukkan, ditenangkan. Kemudian anak perempuan tadi kemudian diberikan pertolongan pertama sampai beliau siuman dan seterusnya. Kakek ini masih gemetaran, ya maklum dingin kan tengah laut. Ditanyalah oleh kapten, semua orang datang menghampiri kakek itu. Kakek, apa yang kamu mau sekarang? Kamu mau harta apapun tak kasih. Kamu gantikan saya sebagai kapten, silakan. Kamu mau menikahi anak saya, silakan. Kamu menjadikan tabungan saya sebagai tabungan pribadimu, silakan. Kakek itu menolak. Saya tidak mau apa-apa, kata kakek itu. Loh, orang semua heran. Kamu mau harta apapun akan saya kasih. Tidak, aku tidak mau. Kamu mau pangkat, aku tidak mau. Kamu mau wanita, aku juga tidak mau. Terus apa yang kakek mau? Yang aku mau adalah aku ingin cari siapa yang mendorong saya tadi. Kirain nolong, ternyata Inilah yang terjadi dengan saudara kita yang tadi. Siapa sih yang memberangkatkan dia berdiskusi dengan saya? Siapa? Saya, Gurunda. Aduh, kamu siksa anaknya orang. Sama penderitaannya sama orang tua yang jatuh tadi tuh. Bang Juma lucu juga ya. Iya, dia naik. Aku tidak mau harta, aku mau tahu siapa yang mendorong saya tadi tuh. Nah, samalah dengan pendeta tadi tuh. Siapa yang tadinya menyuruh saya berdiskusi dengan Bang Zuma? Aku jadi perkedel jadinya. Sekira gitu ya, saya sebagai apologet yang sudah lama berkecimpung di dunia apologet, yang saya rasa tadi itu bukan apa ya? Mohon maaf, bukan saya sombong. Bukan lawan kita itu. Belum lulus sebagai anak sekolah minggu buat saya itu masih jauh. Tadi ada pertanyaan saya sederhana, kok dia nggak bisa jawab ya, Bang Juma? Nah, itu dia. Kenapa tuh? Makanya aku bilang, saya mau siapa yang dorong saya tadi. Dia udah disuntik duluan, Bang Handi, udah kena SMS duluan dengan Matius 26 nomor 24. Coba Anda lihat, Matius 24 nomor 26 nomor 24. Mana ada di situ minum darah? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu bercerita tentang ada tertulis bagaimana anak manusia itu akan pergi meninggalkan dunia, malah larinya ke darah dan seterusnya. Itu akibat daripada dia lebih mendengarkan bom-bom, dan ternyata yang dorong anak itu tadi itu adalah bom-bom yang dorong. Itu tadi melakukan penipuan, makanya saya tegur tadi. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dijawab, engkau adalah Tuhan dan Allah, kata Thomas. Loh, padahal yang dibicarakan adalah Matius 16 ya. Yang menjawab, kemudian Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah
yang hidup. Itu sebenarnya kok dilarikan ke Yohanes 13:13. Gimana orang ini parah itu. Tapi sebelumnya ini ada Kang Dito, teman-teman. Gurunda izin mungkin Kang Dito mau memberikan sepatah dua kata-kata ya. Cuman dua patah aja ya, Kang Dito, jangan 3 patah ya. Ya lanjut Kang Dito. Patah-patahin. Biar saya sapa dulu Bang RJF yang baru naik. Boleh Bang Ardi?